Al-Ustaz Haji Muhammad Fulaihun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati sahibul majlis, yaitu Guru Haji Mahlani dan saudara beliau Guru Masrani, dan akhina al-kiram Ahmad Busiri, dan segenap daripada alumni Pondok Pesantren Datuk Kalampean. Di sini ulun sekedar membacakan atau wakil untuk membacakan manaqib, karena terus terang di sanak ulun yang lebih tua masih banyak. Jadi ulun wakil, ibaratnya badal, karena selamanya badal itu pasti kada sama ulun mabdul. Jadi ulun sekedar wakil dan sekedar untuk meneruskan istimrarul khidmah. Karena apa? Karena orang tua bahari itu khadimul ilmi, khadim bagi para penuntut ilmu. Nah, otomatis anak itu tetap khaddam juga jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadhihi nubdatun yasiratun min manaqib Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Ini adalah sekilas daripada kehidupan, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan. Huwal alimul habrus syahirul mulaqabu bi jawhari banjari Syekh Bangkili Syarwani. Mudahhin bi awqatil hayati li khidmatil ulumi fa ni'mal akhdhu min thumratid dani. Salilul kiramil arifina bi rabbihim wa warithu asrarin huwa Syekh Syarwani. Sulalatu arsyadil uladil mafakhiri khalifatu qutbid dahri maulaya samman. Beliau adalah seorang alim, allamah, seorang yang telah menyatukan dalam dirinya antara ilmu syariat dan hakikat, antara ainul yakin dan haqqul yakin. Sang mutiara dari Banjar, beliau adalah guru bangi beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Syekh Muhammad Syarwani Abdan adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Datuk Kalampean Bangil. Beliau termasuk keturunan dari seorang alim yang masyhur, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang terkenal dengan sebutan Datuk Kalampean, yang hidup di zaman kerajaan Banjar sekitar 300 tahun yang lalu. Yang mana Datuk Kalampean ini adalah khalifah dari guru beliau Qutbul Zaman Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Syekh Muhammad Syarwani Abdan dilahirkan pada tahun 1330 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 1913 Masehi, di kota kecil Kampung Melayu Ilir, sekitar 40 km dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Beliau tumbuh besar dan dewasa dalam perhatian yang sempurna, serta telah mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang agama semenjak usia belia. Di samping menerima pengajaran dari orang tua dan kerabat, beliau juga mengikuti pendidikan di Madrasah Darussalam Martapura yang waktu itu dipimpin oleh paman beliau sendiri, yaitu Tuan Guru Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail. Dan pada usia yang masih sangat muda, dikarenakan dorongan semangat yang kuat untuk menambah dan menimba ilmu agama, maka beliau rela untuk meninggalkan kampung halaman daerah asalnya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil. Selama beberapa tahun di kota Bangil, beliau sempat belajar dan berguru kepada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan. Di antara lain yaitu Kiai Haji Muhdar Gondang Bangil, dan Kiai Haji Abu Hasan Waitan Alun Bangil, Kiai Haji Bajuri Bangil, dan Kiai Haji Ahmad Jufri Pasuruan. Rupanya keinginan kuat dan semangat belajar beliau yang tinggi ini diketahui oleh paman beliau, sehingga pada usia kurang lebih 16 tahun, beliau Muhammad Syarwani dibawa oleh pamannya Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar
berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Bersama beliau waktu itu ikut pula saudara sepupu beliau yakni Muhammad Sya'rani Arif. Tasaffa bi aidil jawhariyyin fastafa dalam ma'tabil anwar ya Syekh Syarwan. Tafarrasa fihi al-'arifuna bi annahu sayabqa rafi'ul qadri wal jahu wasyan. Muhammad Syarwani Abdan dan Muhammad Sya'rani Arif selama di Mekkah dididik dan diawasi serta dibimbing langsung oleh Tuan Guru Haji Muhammad Kashful Anwar. Di samping itu selama di Mekkah beliau berdua juga sempat belajar dan berguru kepada beberapa ulama di sana. Di antaranya yaitu As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, As-Sayyid Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Asy-Syaikh Umar Hamdan, Asy-Syaikh Muhammad Arabi, Asy-Syaikh Hasan Masyaq, Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari, Asy-Syaikh Saifullah Ad-Dagestani, Asy-Syaikh Safi'i Keddah, Asy-Syaikh Sulaiman Ambon dan Syekh Ahyad Al-Bukhari dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beliau tidak hanya mendapatkan pendidikan secara teori, namun juga praktek secara langsung dalam bimbingan paman sekaligus guru beliau, Syekh Muhammad Kashful Anwar. Melihat kesungguhan, semangat dan kecerdasan kedua keponakan Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar ini, maka banyak guru-guru dan alim ulama di sana memberikan kasih sayang dan perhatian yang besar kepada mereka berdua. Sehingga dalam waktu yang singkat, pendidikan yang diberikan telah tampak hasilnya. Dan mereka berdua mulai dikenal di kota Mekkah dengan julukan dua mutiara dari Banjar. Raqa fi himal qutbi ala maqamatin bifahmi isyaratil ma'ani wa burhani. Tawalla bitadrisil ulumi Masjidil Haram biidni fathi li Syekh Syarwani. Bahkan beliau telah mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram atas bimbingan daripada gurunya As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun, Syekh Muhammad Syarwani Abdan dan Syekh Muhammad Syarwani Arif pulang kembali ke Indonesia sekitar tahun 1941 Masehi. Wa fi audatil mabruki abshir bi audatin hububi nusaimatir rabi'i wa raihani. Majalis ilmin aqid syekh khidmatan li rabtis salati baina madin wa dil'an. Laqad shamma min 'urfil ma'arif thullatun faja'u linail al-hadd min kanji Syarwani. Sekembali di tanah air, beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan memulai kegiatan mengajar dan berdakwah dengan melakukan beberapa aktivitas pengajaran di kota kelahirannya Martapura serta mengadakan majlis ta'lim di rumah. Setelah beberapa tahun tinggal di Martapura, beliau kemudian pindah ke kota Bangil menyusul keluarga beliau yang telah terlebih dahulu berdiam di kota Bangil tersebut. Beliau merupakan sosok yang pandai menyembunyikan diri, khumul, tidak suka ketenaran dan sangat menjauh dari kemasyhuran. Dan sifat itu pun tercermin dalam perilaku beliau sehari-hari. Sehingga di awal-awal beliau bermukim di kota Bangil, banyak orang yang tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya, kecuali kerabat beliau sendiri dan beberapa ulama tertentu di kota Bangil. Itu pun setelah mereka diberitahu oleh Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang merupakan kiai sepuh di kota tersebut. Banal ma'hadul maimun was sa'du tali'un kama syamsu lahat min sahaibi qaumani. Walillahi mabna qad hawad durr wal aghla wa jawharus sirri min bahri Syarwan. Wa min laqabil jaddi syahir musammiyan asa barakatul asli ilal far'i jiryan. Dan baru pada tahun 1970 Masehi beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di kota Bangil. Hal ini karena beliau betul-betul seorang murid yang mentasdikkan akan guru-gurunya. Karena menurut beliau perkataan seorang guru itu pasti benar, dan seorang guru tidak akan bersifat dusta walaupun perkataan itu dalam bentuk doa. Lalu untuk mewujudkan itu seorang murid harus maksimal mungkin untuk mewujudkan perkataan dan doa guru tersebut supaya tercatat sebagai seorang murid yang siddiq. Dan kemudian pondok yang dibangun oleh beliau diberi nama dengan Pondok Pesantren Datuk Kalampean. Sebuah nama yang beliau ambil dari laqab atau sebutan datuk beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan harapan semoga keberkahan dari leluhur yang mulia tetap mengalir kepada anak cucu, murid-murid serta segenap para pecinta. Wa fihi tawat kullul maqami'i wartawat bihi ar-rawhu wal 'aishu na'imun bi Syarwani. Wa dan manba'ul asrari wal ilmi wal huda wa kam turabba min syuyukhin wa subbani. Na'am, bal wa min dawi sanahu tanawwarat biladun bi akmarin wa anjumi Syarwani. Di sini tersimpan segala yang diinginkan para penuntut ilmu dari samudera pengetahuan dan barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pondok beliau sebagai sumber dari terpancarnya segala asrar dan ilmu yang bermanfaat serta menjadi sebab hidayah dan keberkahan bagi kita semua.
Beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan mendidik para santri di pondok. Mudahhin bi awqatil hayati li khidmatil ulumi fa ni'mal akhdhu min sumratid dani. Mujahid nafsin bi ijtihadin muraqiban muhasibhu dauman huwa Syekh Syarwani. Beliau juga suka mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, walau dalam urusan apapun. Hal ini tampak dari kesungguhan beliau dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Karena prinsip beliau, apabila pekerjaan itu dilakukan secara maksimal, maka Allah akan menampakkan kekurangannya dan Allah pun akan memberi petunjuk untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Idza tamamul amr bada'a naqsu." Apabila perkara itu sudah sempurna, maka akan tampak kekurangan perkara tersebut. Dan beliau telah menghasilkan beberapa karya tulis, di antaranya yaitu yang telah diterbitkan sebuah kitab atau buku yang berjudul Ad-Dakhiratus Saminah li Ahli Istiqamah atau simpanan berharga, dan terjemah serta syarah qasidah Al-Burdah. Dan banyak pula dari murid-murid beliau yang menyebar di berbagai daerah di tanah air, khususnya daerah Kalimantan, yang telah mampu untuk meneruskan perjuangan dalam berdakwah menyebarkan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bagi beliau atas segala yang telah dilakukan untuk memberi manfaat kepada umat. Akhirnya pada Senin malam 12 Safar 1410 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 September 1989 Masehi, beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan kembali menghadap Tuhannya dalam keadaan ridha dan diridhai sekitar waktu Isya dalam usia 76 tahun, serta meninggalkan 27 orang putra dan putri. Rahimallahu rahmatal abrar wa askanahu jannatul qarar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan menempatkan beliau dalam surganya. Asa rabbuna yaghshal jami'a bi rahmatin wa atmim lana an-na'ma ya khairu mannani wa tawil lana al-a'mara bil khairi 'amira wa wassi' lana al-arzaqa min ghairi husbani wa munna 'alaina bil 'awafi wa bir ridha wa bil lutfi 'amilna wa khatman bi imani. Mudah-mudahan berkat beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan dan berkat para salihin, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu, memanjangkan umur kita dalam sehat wal afiat, serta memenuhinya dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita yang halal, yang barakah, yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menutup umur kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini tercatat merupakan salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti cinta kita kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa sallallahu wa sallam